Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore, Bapak Profesor Dr. Pujiwahono MSI selaku Ketua Sidang, Ibu dosen penguji, Ibu Dr. Roro Sri Kartikowati MA dan Ibu Ervina Maulida SPD MBA, dan dosen pembimbing Bapak Roni Fasla SPD MM, serta Bapak Dr. Christian Wiradiendiwolor, SE MM yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desyuta Syafitri dengan NIM 17096210110 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Saya izin menjelaskan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa SMK Negeri 48 Jakarta. Latar belakang. Saya mengambil judul ini karena dalam berita Kompas.com menyatakan bahwa US News dan World Report mencatat Indonesia ini berada pada peringkat ke-63 dari 89 negara dengan masyarakat paling berpendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ini tentunya disebabkan oleh adanya permasalahan dalam pendidikan seperti rendahnya hasil belajar siswa. Hal ini tentunya membuat peneliti ingin mengetahui apakah benar adanya hasil belajar yang rendah pada siswa, sehingga peneliti melakukan prariset dan mendapatkan hasil dari prariset di mana nilai rata-rata rapot siswa kelas 11 semester ganjil tahun ajaran 2024 sampai 2025 masih didominasi oleh nilai di bawah KKM untuk 8 mata pelajaran. Rendahnya hasil belajar ini di bawah mata pelajaran. Next. Nah, hal ini membuat rendahnya hasil belajar peserta didik yang dimana diakibatkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa SMK Negeri 48 Jakarta, maka peneliti melakukan prariset kepada 37 siswa SMK Negeri 48 Jakarta dan ditemukan bahwa faktor dominan yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa adalah pola asuh orang tua dengan persentase 59,5% dan kemandirian belajar dengan persentase 62,2%. Hal ini diperkuat dengan hasil prariset bahwa kurangnya pola asuh orang tua seperti melibatkan anak dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran dapat menurunkan motivasi belajar anak. Karena anak akan merasa dirinya itu tidak terlibat dan tidak dihargai. Begitupun dengan kurangnya kemandirian belajar dalam dirinya ini dapat mengalami sang anak dapat mengalami kesulitan dalam menggapai hasil belajarnya. Sehingga berdasarkan penjelasan latar belakang dan fenomena yang telah didukung yang saya telah jelaskan, maka saya mengambil dan melakukan penelitian secara mendalam mengenai pengaruh pola asuh orang tua dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 48 Jakarta, agar mengetahui seberapa pengaruh pola asuh orang tua dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar anak. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah pola asuh orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 48 Jakarta? Yang kedua, apakah kemandirian belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 48 Jakarta? Dan yang ketiga, apakah pola asuh orang tua dan kemandirian belajar berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 48 Jakarta? Dan tujuan penelitiannya itu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 48 Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 48 Jakarta. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara pola asuh orang tua dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa SMK Negeri 48 Jakarta. Selanjutnya ada kebaharuan penelitian.
Pada penelitian Siti Hajrah et al. Tahun 2021, ia melakukan penelitian di saat pandemi COVID-19 dengan lokasi di Sinjai dan objeknya itu adalah siswa MTS negeri atau standar dengan siswa SMP. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada pasca pandemi dengan lokasi di Jakarta dan objek penelitiannya berupa siswa SMK. Lalu yang kedua adalah penelitian oleh Agutian Siregar et al. Pada tahun 2022 yang memiliki variabel X1 yaitu pola asuh orang tua dan Y adalah kemandirian belajar. Sedangkan pada penelitian ini variabel kemandirian belajar menjadi variabel X2 dan Y adalah hasil belajar. Selanjutnya adalah hasil belajar. Hasil belajar menurut Nugraha dalam Tampu Bolon et al. Pada tahun 2021 menjelaskan bahwa hasil belajar ini adalah kemampuan siswa yang diperoleh setelah menyelesaikan latihan-latihan dalam pembelajaran. Maka hasil belajar adalah sebuah pencapaian individu dalam mengembangkan kemampuannya melalui proses pembelajaran yang tercermin dalam perubahan pengetahuan dan perilakunya serta dapat diukur melalui evaluasi, sehingga menjadi dasar pertimbangan bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran dengan indikator berupa pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Selanjutnya ada pola asuh orang tua. Menurut Nur Aini tahun 2023, pola asuh orang tua itu adalah faktor yang penting dalam perkembangan anak karena mempengaruhi cara anak untuk merespon dan bertindak dalam lingkungan sosial mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah metode mendidik dan membesarkan anak yang melibatkan interaksi, pembinaan, bimbingan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari, dengan indikator berupa penerapan aturan dan batasan, komunikasi antara orang tua dan anak, dukungan untuk kemandirian, pengelolaan konflik dan keseimbangan antara kebebasan dan juga kontrol. Selanjutnya ada kemandirian belajar. Menurut Sandrock dalam Zuleni dan Rosa pada tahun 2024, kemandirian belajar merupakan proses perancangan dan pemantauan diri yang seksama terhadap proses kognitif dan afektif dalam menyelesaikan suatu tugas akademik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah proses individu secara aktif dalam mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dengan menetapkan tujuan, mengolah motivasi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Nah, indikator dari kemandirian belajar ini berupa ketidaktergantungan terhadap orang lain, kepercayaan diri, inisiatif belajar, kontrol dan pengaturan diri, tanggung jawab dalam proses belajar, dan mampu mengatasi tantangan atau masalah. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 48 Jakarta yang dimulai pada Oktober 2024 hingga saat ini. Lalu yang kedua ada desain penelitian. Desain atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Lalu ada juga populasi dan sampel, di mana populasi yang digunakan adalah siswa SMK Negeri 48 Jakarta, kelas 10 dan 11 dengan jumlah 560 siswa. Dan sampel yang diambil menggunakan rumus Taroyamane dengan tingkat presisi 5% sebesar 233 siswa. Siswa diambil menggunakan tim Pickerwell atau aplikasi software untuk memudahkan peneliti memilih siswa agar siswa yang terpilih ini terpilih secara adil dan juga merata. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil dari uji analisis regresi linear berganda, di mana dapat dilihat dalam tabel ini ada suatu persamaan regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan 21,185 ditambah 0,477 X1 ditambah 0,580 X2 ditambah E. Nah,
Dari tabel pada kolom ini terdapat nilai pada kolom B atau yang kita bisa lihat itu di unstandardized coefficient B. Baris pertamanya itu merupakan konstanta dan baris-baris setelahnya itu merupakan variabel bebas. Maka dapat dijabarkan sebagai jika pola asuh orang tua atau X1 dan kemandirian belajar atau X2 bernilai 0, maka hasil belajar Y sebesar 21,185. Lalu, jika nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,477 yang menjelaskan bahwa pola asuh orang tua ini memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar. Dan jika variabel bebas lainnya bernilai tetap dan pola asuh orang tua ini terjadi kenaikan 1 poin, maka hasil belajar juga akan mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 0,477. Lalu, dapat juga disimpulkan bahwa nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,580, yang menjelaskan bahwa kemandirian belajar ini memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar sebesar 0,580. Dan jika variabel bebas lainnya bernilai tetap dan kemandirian belajar ini terjadi kenaikan sebesar 1 poin, maka hasil belajar akan mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 0,580. Lalu yang kedua ada uji koefisien regresi simultan atau F, di mana uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Hal ini dapat dilihat jika nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabel atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka pengaruh pada variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut ini akan saya jabarkan hasil uji F pada penelitian ini. Jika dilihat pada tabel, maka dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikansi yang dipakai adalah 0,05, maka kita harus mencari dulu nilai F-table pada penelitian ini. Nah, F-table yang digunakan ini menggunakan rumus DF buka kurung N1 tutup kurung sama dengan K dikurang 1 atau sama dengan K-nya itu adalah jumlah variabel. Karena pada penelitian ini ada 3 variabel, maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sehingga DF-nya adalah DF buka kurung N2 tutup kurung sama dengan NK. NK ini NK dikurang 3. Nah, NK ini adalah jumlah sampel pada penelitian, sehingga DF sama dengan N2 tutup kurung sama dengan NK sama dengan 233 dikurang 3 sama dengan 230. Sehingga didapatkan F tabel yang sebesar 2,60. Sehingga dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansinya ini sebesar kurang dari 0,01. Ini nilai signya ini pastinya kurang dari 0,05. Begitu pula dengan nilai F hitungnya. F hitungnya itu sebesar 133,225 yang lebih besar dari F table, yaitu 2,60. Yang berarti variabel independen, yaitu pola asuh orang tua dan juga kemandirian belajar, secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. Selanjutnya ada uji koefisien regresi parsial atau uji T. Uji T ini digunakan untuk menilai variabel secara individu, di mana variabel independen, apakah variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen. Nah, hal ini dilihat dari T hitung yang harus lebih besar daripada T table atau nilai signifikansinya itu harus kurang dari 0,05. Jika
T-hitung lebih besar dari T-table atau nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, sama seperti uji T, di sini juga kita harus mencari dulu T-table-nya. Untuk mendapatkan T-table, peneliti menggunakan rumus T buka kurung A konstan per 2 dibagi dengan N kurang K dikurang 1. Sehingga didapatkan nilai T-table sebesar 1,970. Nah, berdasarkan tabel di bawah, dapat diketahui bahwa nilai T hitung variabel pada pola asuh orang tua itu sebesar 11,922, di mana nilai ini lebih besar dari T-table yaitu 1,970. Dan nilai T hitung variabel kemandirian belajar sebesar 12,257 yang lebih besar dari T-table yaitu 1,970. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima dan variabel pola asuh serta kemandirian belajar terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Lalu selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau uji R. Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, uji R-square ini juga dapat dilihat pada model summary di bawah, yaitu dapat dijelaskan bahwa R square untuk variabel independen itu sebesar 0,537 yang berarti variabel independen pola asuh orang tua dan kemandirian belajar berkontribusi sebesar 53,7% untuk mempengaruhi variabel hasil belajar. Nah, sedangkan sisanya itu sebesar 46,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk pada penelitian ini. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara variabel pola asuh orang tua terhadap hasil belajar yang dibuktikan dengan hasil reliabilitas sebesar 0,941, di mana lebih besar dari 0,6, dan nilai uji parsial atau uji T-nya itu sebesar 11,922, lebih besar dari nilai uji T-table yaitu 1,970. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi pola asuh orang tua, maka semakin tinggi juga hasil belajar yang siswa dapatkan. Lalu kesimpulan yang kedua, terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara variabel kemandirian belajar terhadap hasil belajar yang dibuktikan berdasarkan nilai uji parsial atau uji T sebesar 12,257 yang lebih besar dari 1,970. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi kemandirian belajar, maka akan semakin tinggi juga hasil belajar siswa. Lalu yang ketiga, terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara variabel pola asuh orang tua dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar yang dibuktikan dengan nilai simultan atau uji F, di mana F hitung itu sebesar 133,225, lebih besar dari F-table yaitu 2,60. Dan nilai uji koefisien determinasinya itu sebesar 0,537 atau 53,7%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 53,7% hasil belajar siswa SMK Negeri 48 Jakarta dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan juga kemandirian belajar. Nah, rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yaitu diharapkan pada penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian dengan memperluas objek penelitiannya.
Lalu menggunakan metode penelitian campuran agar mendapatkan berbagai sudut pandang sehingga memperluas hasil penelitian dan menambahkan variabel lain yang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.